Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjalankan salah satu tugas, yaitu membuat talkshow dari 3 tema esai yang sudah saya buat dan sudah saya kumpulkan. Esai pertama yaitu berjudul Kesamaan Hidup dan Mati dalam Jendela Lao Tzu. Dalam dunia yang kita huni ini memiliki banyak warna yang menyelimuti. Hidup adalah perlawanan dan mati adalah kepasrahan. Kehidupan dan kematian hanyalah salah satu dari pasangan-pasangan fase siklis seperti siang dan malam, musim hujan dan musim panas. Nah, karena kehidupan dan kematian adalah saling berteman. Meskipun kita belum pernah mengalami kematian, tapi tidak sedikit manusia yang mengkhawatirkan akan hal yang terjadi dalam kematian. Seperti kita ibadah menyembah kepada Sang Tuhan agar dapat memperoleh kehidupan yang diinginkan dan mati tetap dalam perlindungan. Kehidupan dan kematian tidak bertentangan, akan tetapi hanyalah 2 aspek dari kenyataan yang sama. Dilihat dari segi kebahasaan, hidup dan mati merupakan 2 suku kata yang berlawanan. Namun demikian, hidup dan mati berkaitan erat dengan kedudukan dan perwujudan roh. Kesadaran mistikus benar-benar membuat pembedaan di antara diri dan dunia. Ide ini juga mengatur sikap Chuang Tzu terhadap kematian. Chuang Tzu adalah salah satu filsuf besar Tiongkok kuno pada abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, setiap makhluk yang hidup pasti mengalami kematian, tapi tidak semua makhluk mengalami hidup setelah kematian. Nah, kematian adalah alamiah, dan orang tak perlu menakutkan dan menginginkannya. Manusia yang baru dilahirkan memiliki nilai kesucian yang murni tanpa noda. Dan manusia yang akan mengalami kematian mengharapkan nilai suci itu pada jiwanya, akan tetapi dia takut dengan perbuatan yang tak selaras ketika dia berada dalam kehidupan. Nah, jadi kesamaan ini adalah sebuah misteri dari misteri. Ini adalah pintu gerbang dari semua yang halus dan menakjubkan. Oke, kita lanjut ke tema esai yang kedua, yaitu mengenal kebahagiaan sejati Chuang Tzu. Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan sejati. Satu istilah yang berhubungan dengan rasa, meskipun kita lebih sering menyebut dengan kata mencari, mengejar, meraih dibandingkan dengan kata merasakan. Nah, setiap manusia yang waras pasti ingin merasakan kebahagiaan tersebut. Tetapi seperti apa kebahagiaan yang kita mimpikan? Nah, banyak varian rasa kebahagiaan. Bahkan 2 sejoli yang sedang mabuk cinta pun merasakan bahwa dunia ini seperti milik mereka berdua. Ya, banyak ya sekarang pasangan-pasangan yang lebay. Jadi pasangan tersebut ada yang mengatakan, wah, ketika sedang berduaan, si cowoknya mengatakan, dunia ini bagaikan milik kita berdua ya, say, gitu. Berarti yang lain ngontrak dong. Oke, baik. Nah, dalam rangka belajar bersama Chuang Tzu tentang apa sebenarnya kebahagiaan sejati untuk aspek kehidupan manusia yang dominan ingin memiliki kebahagiaan sejati. Hidup di dunia dan setelah kehidupan ini tiada. Nah, mengalami kebahagiaan mengikut sertakan oleh pikir dan oleh pengalaman. Oke, adalah Chuang Tzu. Mengolah akal untuk memikirkan suatu kebahagiaan selanjutnya, apa relevansi aktivasi kemampuan kognitif dan mengalami kehidupan mengikuti jalan Dao.
Nah, bagi upaya untuk menjadi bahagia, Chuang Tzu berargumen bahwa saat seseorang menggunakan kedua kemampuan tersebut dan mengusahakan kehidupan di jalan Tao, saat itu pula ia mengalami kebahagiaan. Dengan kata lain, menjadi bahagia bukanlah tujuan utama setiap orang. Tujuan utama kehidupan ialah mengalaminya sebagaimana adanya dengan mengikuti jalan Dao. Nah, bisa dikatakan bahwa saat seseorang mengolah pengenalan dan pemahaman kognitif dan melibatkan wilayah yang dilibatkan ini wilayah batin untuk mengalami realitas bagaimana adanya dengan menempuh jalan Dao yang afirmatif. Saat itulah tersirat kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kondisi yang dihadapi, namun terletak dalam hati kita, tahu perasaan apa yang sedang orang itu alami. Meskipun dengan raut wajah terlihat bahagia, tapi tidak tahu isi hati yang sedang diderita. Tuhan yang membentuk hati manusia juga memberikan jalan untuk meraih kebahagiaan. Jadi pada hakikatnya, selagi kita berada di jalan yang lurus dan mampu menjauhi segala larangan, itulah kebahagiaan sejati yang dapat kita miliki. Oke, next kepada judul esai yang ketiga, yaitu judulnya Tantangan Al-Kindi sebagai filsuf pertama di Arab. Ternyata Al-Kindi itu hidup pada masa filsafat belum dikenal secara baik dalam tradisi pemikiran Islam. Nah, pada masa transisi dari teologi tradisional kepada filsafat, Al-Kindi mengalami kesulitan ketika memperkenalkan filsafat ke dalam pemikiran bangsa Arab. Menurut Atiyeh, ada dua kesulitan yang dihadapi oleh Al-Kindi. Yang pertama, kesulitan untuk menyampaikan gagasan-gagasan filosofis ke dalam bahasa Arab yang saat itu kekurangan istilah teknis untuk menyampaikan ide-ide abstrak. Nah, kesulitan yang kedua yaitu adanya tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh kalangan tertentu terhadap filsafat. Nah, filsafat dan filsuf bahkan dituduh sebagai pembuat bid'ah dan kekufuran. Nah, tantangan adalah sebuah ujian. Ujian menjadikan kita naik tingkatan. Dalam kehidupan, kerap kali datang berbagai macam tantangan dan rintangan. Begitupun dengan Al-Kindi yang pada waktu itu memikirkan bagaimana caranya menghadapi tantangan agar pemikiran filsafatnya dapat diterima oleh bangsa Arab. Dua kesulitan di atas perlu dihadapi dengan beberapa hal yang dilakukan oleh Al-Kindi. Salah satunya dengan cara menerjemahkan secara langsung sesuai gramatika istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Arab. Contohnya seperti kata hil diterjemahkan menjadi kata tin yang berarti tanah liat. Nah, filsafat adalah suatu kebutuhan sebagai sarana dan proses berpikir. Mengenalkan filsafat kepada orang-orang yang belum mengetahui lebih dalam apa itu filsafat memang agak riskan dan sulit. Bahkan ada yang beranggapan atau memandang filsafat itu sesat. Kita sebagai makhluk akademisi yang mempelajarinya, ini merupakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Al-Kindi senantiasa menekankan masalah ini terhadap orang-orang yang fanatik agama dan menentang kegiatan filosofis. Mereka yang berpikir terhadap orang-orang, mereka yang berpikir dan berargumen. Nah, mereka ini berpikir dan berargumen bahwa filsafat itu bahaya, sesat, dan apalah itu. Padahal mereka tidak sadar bahwa apa yang keluar dari mulut mereka termasuk berfilsafat juga. Artinya filsafat adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dihindari karena sebagai sarana dan proses berpikir.
Baiklah, cukup sekian kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.